Konnichiwa minasan. Kali ini kita akan membahas Bunpo JLPT N4. Pertama-tama perkenalkan nama saya Anis Nur Cahya dengan NIM J1F024013. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih minasan, perintahnya itu apa ya? Kita baca dulu ya. Mondai ichi, nani nani, ni nani wo iremasu ka? Ichi, ni, san, yon kara ichiban ii mono wo hitotsu erande kudasai. Artinya, untuk menjawab soal 1, pilih salah satu jawaban terbaik. 1, 2, 3, atau 4 untuk mengisi bagian yang kosong pada setiap kalimat. Jadi kita diperintahkan untuk mengisi bagian yang kosong dan memilih jawaban yang paling tepat ya minasan. Oke, langsung saja ke nomor 1, itu ada kinau no shukudai wa sukunakatta node nani nani owarimashita. Artinya, kemarin PR saya sedikit, titik-titik menyelesaikannya. Kira-kira jawabannya yang mana nih minasan? Ya benar yang sang ya minasan. Kenapa yang sang? Karena sang ini tuh nijupung de itu D-nya ini merupakan partikel dalam kurun waktu. Nah, jadi artinya kemarin PR saya sedikit, jadi saya menyelesaikannya dalam waktu 20 menit. Jadi begitu minasan. Kenapa enggak yang ichi, ni, atau yong? Karena yang ichi itu merupakan kata benda dan kalau dimasukkan juga itu agak kasar ya minasan karena nggak ada partikel tambahannya. Nah, kenapa nggak yang nibang? Karena nibang itu untuk shika. Shika ini diikuti oleh kata negatif, sedangkan di pertanyaan ini tidak ada pola kalimat negatif ya minasan. Dan kenapa nggak yang nijupung? Oh, nijupung. Kenapa? Karena ini merupakan partikel untuk objek ya minasan. Jadi yang paling tepat itu yang partikel D gitu. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Kono roboto wa hito nani nani kaiwa suru koto ga dekimasu. Artinya, robot ini bisa berbicara titik-titik manusia. Nah, kira-kira yang mana ya minasan? Ya, benar. Jawabannya itu yang to. Karena udah jelas banget ya minasan, di sini tuh ada robot wa, terus hito. Nah, nani kaiwa suru kotoga dekimasu. Jadi, robot itu bisa berbicara dengan manusia. Jadi, menggunakan yang to ya minasan. Oke, lanjut ke nomor 3 ya minasan. Ototo wa chisai toki kage o shite ryoshin nani nani simpai sasemashita. Nah, artinya ketika laki-laki saya masih kecil, dia terluka dan membuat orang tuanya titik-titik khawatir. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih, minasan? Oke, minasan, jawabannya itu yang nih ya, minasan. Kenapa? Karena itu menggunakan partikel O, menunjukkan objek. Kenapa yang nggak D? Kenapa nggak no? Kenapa ya? Karena D itu untuk metode atau alat, dan untuk yang no dan ya itu, no itu kan partikel kepemilikan dan ya itu seperti dan sebagainya kayak yang tadi, minasan. Jadi yang cocok itu adalah O. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4 ya. Hoteru no asagohan no pan ga totemo oishikatta node yatsu nani nani tabemasu. Artinya, karena roti sarapan hotel sangat enak, saya makan 8. Kira-kira jawabannya yang mana nih, minasan? Ya, jawabannya itu yang ichimo ya. Karena kalimat ini ingin menekankan bahwa dia makan sebanyak 8 buah karena rotinya enak. Partikel word sering digunakan setelah angka untuk menekankan jumlah yang dianggap banyak atau mengejutkan. Jadi seperti itu ya minasan. Untuk yang ini sang dan yo itu kurang tepat sekali ya minasan. Oke, kita lanjut ke yang nomor 5. Kono nihongo jishou wa 110 nen mae ni gaikokujin nani nani sukaremashita. Artinya kamus bahasa Jepang ini dibuat titik-titik orang asing 150 tahun yang lalu. Nah, kira-kira nih minasan, jawabannya itu yang mana ya? Oke, jawabannya itu yang sambang ya minasan. Kenapa jawabannya yang sang? Karena kata kerja yang digunakan adalah sukaremashita, yang merupakan bentuk pasif dari sukurimasu. Membuat pola untuk kalimat pasif adalah benda atau hal. Wa, pelaku, nisuite, kata kerja pasif. Jadi jawabannya yang tepat itu nisuite ya minasan. Oke, lanjut ke yang nomor 6. A, shisho no udojo wa nani nani sukaimasu ga yoyaku ga hitotsu yo desu. Artinya tempat olahraga kota A dapat digunakan titik-titik tetapi perlu reservasi. Nah, kira-kira minasan jawabannya yang mana nih? Ya, benar, jawabannya itu yang ichi. Kenapa yang ichi? Karena kalimat tersebut menjelaskan bahwa tempat olahraga dapat digunakan oleh siapa saja. Namun syaratnya itu reservasi. Kata sukaimasu dapat digunakan mengacu pada siapa yang memiliki izin menggunakannya. Pola dare demo sangat tepat untuk menyatakan siapapun atau semua orang. Jadi yang paling tepat itu daremo. Nah, jadi begitu minasan. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai minasan, perkenalkan nama saya Faisal Hafid Ramzi dengan NIM J1F024009. Jadi di sini saya akan melanjutkan nomor 7. Di sini kita bisa lihat teksnya. Di sini kita memiliki teks percakapan antara Maeda dan Risang. Maeda berkata kepada Risang, itsumo nai nani kuni no kazoku ni renraku shimasu ka? Jadi dia bertanya kepada Risang, selalu menghubungi keluarga di negaramu? Seperti itu. Kemudian Risang menjawab, meru wo kaku koto ga oi desu. Menulis banyak mail, menulis banyak surat. Seperti itu. Di sini untuk jawaban benarnya yang mana kira-kira minasan? Untuk jawaban yang benarnya adalah yang sambang. Doyate. Bagaimana caranya? Jadi di sini Maeda konteksnya bertanya kepada Risang bagaimana caranya si Risang menghubungi keluarga yang ada di negaranya. Lalu dijawab dengan cara menulis banyak surat.
Kenapa enggak donogurai? Donogurai itu digunakan untuk menyatakan menanyakan jumlah atau durasi. Donogurai kakarimasu ka? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dono. Dono itu biasanya diikuti dengan kata benda. Dono itu artinya yang mana. Kemudian yang terakhir kenapa bukan doyu? Doyu itu digunakan untuk menanyakan maksud atau penjelasan. Misalnya, doyu imi desu ka? Apa maksud, apa arti dari ini? Misalnya, ketai wa doyu imi desu ka? Apa maksud dari ketai? Seperti itu. Mungkin sudah terjawab. Nomor 7 jawabannya adalah sambang. Kita lanjut ke nomor 8. Musume wa senketsu koko sotsugyo shimashita. Anak perempuan saya, shimashita, lampau, telah lulus bulan lalu dari SMA. Dan di sini nani daigaku no nyugaku shiki. Upacara penerimaan mahasiswa baru di universitas. Jawaban yang benar kira-kira yang mana? Oke, baik. Jawaban yang benar adalah yang nomor 4. Mosugu. Sebentar lagi akan ada upacara penerimaan mahasiswa baru. Kita analisis bareng-bareng. Dan kan itu artinya sedikit demi sedikit upacara penerimaan mahasiswa baru itu kurang. Kemudian yang kedua adalah amari. Amari itu biasanya diikuti dengan bentuk negatif. Amari nai. Artinya adalah agak, atau biasanya diikuti dengan nai dari kata sifat agak apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah daitai. Daitai itu artinya kira-kira. Daitai wakarimashita. Kira-kira saya mengerti. Maka di sini tidak cocok. Jawabannya adalah untuk yang hachibang adalah yombang. Kemudian kita bisa lanjut ke nomor 9. Di sini ada narasi, kita baca bareng-bareng. Kesawa eki ni iku bus suda nani konakatta node taksi de ikimashita. Tadi pagi ini ya, bus yang menuju stasiun tidak ada. Jadi saya pergi dengan taksi. Jawabannya yang mana kira-kira ya, Sang? Hai. Jawabannya adalah yang naka-naka. Naka-naka itu artinya tidak kunjung. Biasanya naka-naka ini diikuti dengan bentuk nai. Misalnya di sini konakatta itu kan dari kata kuru yang artinya datang, bentuk negatifnya adalah konai yang artinya tidak datang, dan bentuk negatif lampaunya adalah konakatta. Jadi di sini naka-naka konakatta itu agak jarang, tak kunjung datang, seperti itu teman-teman. Jadi dia pergi dengan taksi. Kenapa enggak yato? Yato itu artinya adalah akhirnya. Di sini tidak masuk sama sekali ya. Kemudian kenapa enggak kito? Kito itu artinya pasti atau prediksi. Prediksi di sini tidak masuk karena tidak diprediksi hal itu. Dan di sini ada partikel, di sini ada pola node yang menunjukkan alasan ya teman-teman. Kemudian yang rokubang adalah itsuka. Itsuka itu adalah suatu saat nanti. Yang rokubang ini jawaban yang paling ngaco. Kemudian untuk nomor 9 jawabannya adalah yang 5, naka-naka. Kita bisa lanjut ke nomor 10. Di sini disajikan sebuah dialog antara Yamashita dan Minami-san. Ini coba kita baca. Yamashita-san berkata, "Minami-san ashita ka asate karaoke ni ikanai?" Jadi sini dia bertanya kepada Minami-san, besok atau lusa maukah kamu pergi ke karaoke? Kemudian di sini Minami menjawab, "Ine ashita wa tsugo ga warui kedo asate nai dejoubu da yo." Bagus ya untuk besok. Tsugo ga warui itu kita artikan sebagai satu kata, satu kalimat yang artinya keadaannya buruk, kondisinya buruk, kenyamanannya buruk. Mungkin dalam hal ini dia sibuk atau dia sedang ada urusan yang lain. Maka di sini kita bisa artikan bahwa dia tidak bisa datang di ashita, di besok. Maka kita akan lanjut asate, lusa, gak apa-apa loh gitu. Dan coba tayo. Kemudian untuk jawabannya yang mana kira-kira? Nanoni des kara temo dan nara. Jawabannya adalah yang yombang, nara. Di sini kita bisa artikan asate nara dejo tayo. Nara itu artinya adalah kalau atau jika besok maka tidak apa-apa. Nanoni itu digunakan nanoni itu artinya adalah meskipun besok tidak apa-apa, itu tidak masuk. Kemudian dakara itu artinya oleh karena itu, dan jawaban ini juga tidak terlalu masuk akal. Kemudian yang nomor 3, demo. Sebenarnya ini bisa untuk digunakan di sini dan artinya juga tersampaikan, namun sebelumnya adalah kalimat ini kedo, teman-teman. Sebenarnya adalah kedo. Ini sebuah bentuk penolakan atau yang bertolak belakang. Maka penggunaan demo di sini dianggap sebagai kurang natural. Dan juga karena di sini ada jawaban nara, maka dirasa lebih cocok jika kita menggunakan nara. Untuk nomor 10 jawabannya adalah yombang. Kita lanjut ke nomor 11. Watashi wa nani aida suka de arubaito shiteimashita. Aida itu artinya di antara, aku di antara bekerja pada waktu di supermarket. Jawabannya adalah yang mana biasa? Yasumi no yasumi. Jawabannya adalah yang sambang, yasumi no. No di sini digunakan untuk menghubungkan antara yasumi dan aida. Di sini kita harus menggunakan pola kata benda no aida untuk menghubungkan periode waktu ini. Misalnya, ichinen no aida berarti itu artinya selama 1 tahun.
Ya, natsuyasumi no aida, selama natsuyasumi itu artinya musim panas seperti itu teman-teman. Kenapa tidak menggunakan ni? Di sini ni digunakan untuk meng-highlight untuk atau menunjukkan periode waktu tertentu. Natsuyasumi ni ryoko shimasu. Di musim panas saya pergi ryoko. Kemudian de itu gunanya sebagai metode. Maka di sini sangat tidak masuk akal sekali untuk digunakan metode di kalimat seperti ini. Kemudian jawaban yang nomor 4, natsuyasumi. Itu tidak ada penghubungnya. Oleh karena itu jawabannya tidak. Kemudian kita akan lanjut ke soalan yang terakhir, yaitu nomor 12. Kita bisa baca. Sensu niwa noki no eda o kirimashita. Zenbu nani ni jikan kakarimashita. Jadi minggu lalu, niwa itu artinya halaman rumah. Niwa noki, halaman rumah yang ada pohonnya. Eda itu dahan ya teman-teman. Eda o kirimashita, telah memotong dahan pohon yang ada di halaman rumah. Latar waktunya adalah minggu lalu. Kemudian di sini zenbu semuanya membutuhkan 2 jam. Jawabannya yang mana? Kitari, kiru noni, kirini, kiru kadoka. Hai, jawabannya adalah yang nibang, kiru noni. Kenapa menggunakan pola kalimat noni? Jadi di sini noni itu untuk mengubah kata kerja menjadi kata benda. Kata kerja adalah kiru yang diubah menjadi kata benda. Maka di sini kita menggunakan ni untuk sebagai arti untuk. Berarti di sini untuk memotong semuanya membutuhkan waktu 2 jam. Yang pertama adalah kitari. Pola kalimat nani tari itu digunakan untuk menggabungkan sebuah kegiatan yang berentetan. Tari. Misalnya nichiyobi eigao mitari kaimono ni shitari shimasu. Seperti itu. Kemudian kenapa enggak yang ketiga ni itu biasanya setelah terpapar dengan bentuk mas itu adalah menunjukkan tujuan. Misalnya kaimono ni ikimasu. Kemudian kenapa tidak menggunakan kiru kadoka? Kadoka di sini artinya adalah atau tidak, memotong atau tidak. Di sini semuanya memotong atau tidak membutuhkan 2 jam. Kan lucu ya teman-teman. Ya minasang. Jadi untuk nomor 12 ini jawabannya adalah noni. Karena no itu partikel yang mengubah kata kerja menjadi kata benda, dan ada ni yang artinya adalah untuk. Jadi untuk memotong semuanya membutuhkan waktu 2 jam. Seperti itu untuk pembahasan dari nomor 7 sampai nomor 12. Hai minasang, perkenalkan nama saya Levi Octaviani dengan NIM J1F024007. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 13 sampai nomor 18. Baik, pertama-tama kita akan membahas nomor 13 terlebih dahulu minasang. Kita baca terlebih dahulu untuk soal nomor 13. Kono ryori wa tabeta koto ga nai node oishii ka nani wakarimasen. Nah, di sini ada pola kalimat wakarimasen dan pola kalimat ka ya. Di sini ada 2 ka, tapi 2 ka ini bukan menyatakan kalimat pertanyaan yang minasang. Jadi silakan kalian pikirkan terlebih dahulu untuk jawabannya. Hai, jadi yang benar adalah nomor 3 ya minasang. Nah, sebelum itu kita baca ulang kalimat dan artinya ya minasang. Kono ryori wa tabeta koto ga nai node oishii ka do wakarimasen. Artinya, saya belum pernah mencoba hidangan atau makanan ini, jadi saya tidak tahu apakah rasanya enak atau tidak. Seperti itu ya minasang. Kenapa do bukan nani atau node atau ikaga? Nani itu artinya apa, sedangkan do itu artinya bagaimana, dan ikaga juga sebenarnya artinya bagaimana juga. Namun ikaga ini tuh sifatnya lebih sopan dari do ya minasang, seperti itu. Nah, lanjut untuk nomor 14. Kita baca dulu ya minasang. Nito buchon ni kaigi wa jikara ni nata nani sutaete itadakimasen ka. Silakan pikirkan terlebih dahulu minasang untuk jawabannya. Jawaban yang benar adalah nomor 4 ya minasang. Sebelum itu kita cek ulang kalimatnya dan artinya ya minasang. Nito buchon ni kaigi wa jikara ni nata nani sutaete itadakimasen ka. Artinya, bisakah Anda memberitahu Direktur Ito bahwa rapat dimulai pada pukul 9? Seperti itu ya minasang artinya. Kenapa jawabannya itu to? Karena kuncinya itu ada di sutaete itadakimasen ka. Arti suraima sendiri adalah menyampaikan ya minasang. Jadi inti di sini adalah nata baru to. Jadi nata to sutaete itadakimasen ka. Nah, jadi dulu baru to, seperti itu minasang. Hai, lanjut ke nomor 15 ya minasang. Kino buchon ni iwarete ashita kara
Osaka sucho suru nani-nani narimashita. Silahkan pikirkan terlebih dahulu minasang untuk jawabannya. Yap, benar. Jawaban yang benar adalah nomor 3 ya minasang, koto ni. Sebelum itu kita baca ulang dan kita artikan terlebih dahulu ya minasang. Kono bucho ni iwarete ashita kara Osaka sucho suru nani-nani narimashita. Nah, minasang, jawaban yang benar adalah nomor 3 ya minasang. Di sini kenapa nomor 3? Karena nomor 3 kata kerja bentuk kamus ditambah koto ni narimas, yang artinya itu ditentukan. Seperti itu ya minasang. Jadi kita itu ditentukan oleh orang lain, bukan atas kemauan kita sendiri ya minasang. Sekarang kita artikan terlebih dahulu ya minasang. Kino artinya kemarin, bucho ni iwarete, bucho mengatakan kepada saya, ashita kara mulai besok, bahwa mulai besok saya akan ditugaskan ke Osaka atau di Osaka oleh bucho. Karena dia ditentukan, jadi dia memakai pola kalimat koto ni narimashita, seperti itu. Di sini nomor 16 ada contoh percakapan ya minasang antara Yaku dan Teng In ya minasang. Kita baca terlebih dahulu ya. Sumimasen, kono seta ya doyatte nani-nani ii desu ka? Terus dijawab oleh Teng In, sentaku ki wa ini kanji tsukaemasen. Jadi sentaku ki wa tsukaemasen de arate kudasai. Silakan pikirkan terlebih dahulu minasang jawabannya. Jawabannya adalah nomor 4 ya minasang. Kenapa aratara? Karena kita harus lihat kalimat setelahnya ya minasang. Karena kalimat setelahnya itu ada ii desu ka dan kalimat sebelumnya ada doyatte. Di sini temanya ada sentakuki. Minasang ada yang tahu nggak nih kalau sentakuki itu artinya mesin cuci. Di sini juga ada tara ya. Kenapa tara? Karena tara itu pasangannya ii desu ka minasang. Kata kerja ta ditambah dengan ii desu ka. Bentuk meminta saran ya minasang. Doyatte ini dengan cara atau bagaimana ya minasang. Nah, kita artikan ya minasang. Sumimasen artinya maaf. Kono seta wa artinya seta adalah sweater. Nah, jadi itu bagaimana sih gitu mencuci yang benar untuk sweater ini? Lalu dijawab oleh Teng In, sentakuki wa mesin cuci. Itu kayak mesin artinya tidak bisa menggunakan mesin cuci. Silahkan cuci dengan tangan. Nah, kenapa jawabannya bukan 1 atau 2? Karena nomor 1 dan 2 itu tidak bisa ya minasang. Karena konteksnya ada doyatte, jadi tampak aneh ya minasang. Di sini nomor 17 ada dua percakapan antara Kureru-sang dengan Gwen-sang. Lanjut saja. Gwen-sang, sukudai wa owarimashita ka? Iye, nani-nani owatte imasen. Silakan pikirkan terlebih dahulu untuk jawabannya minasang. Berhubung ada owatte imasen, jadi jawabannya adalah nomor 2 ya minasang, yaitu mada owatte imasen. Nah, mada di sini artinya adalah belum ya minasang. Kita artikan terlebih dahulu ya minasang. Sukudai wa owarimashita ka? Apakah PR-mu sudah selesai? Nah, di sini Gwen-sang menjawab, iye, nani-nani owatte imasen. Nah, artinya adalah tidak, ini belum berakhir. Seperti itu ya minasang. Mo artinya sudah, yato artinya akhirnya, moto artinya lebih. Lanjut soal terakhir ya minasang. Soal 18. Kita baca terlebih dahulu untuk soalnya. Watashi no musume wa shigatsu ni shogakusei ni nani-nani desu. Silakan kalian pikirkan terlebih dahulu untuk jawabannya minasang. Jawabannya adalah nata bakari ya minasang, nomor 3. Kita artikan minasang ya. Anak perempuan saya baru saja masuk SD di bulan ke-4. Seperti itu ya minasang. Jadi jawabannya adalah yang benar nomor 3 ya. Nata bakari. Seperti itu minasang.
Minasang, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Intan Septiani dengan NIM C1F024006. Oke, minasang, sini kita akan bahas soal nomor 19 terlebih dahulu ya. Mari kita baca bersama-sama. Nihonshu wa kome nani ni sukurarimasu. Dan di sini Nihonshu itu artinya sake Jepang. Lalu di sini ada kome. Kome itu artinya beras. Lalu di sini ada sukurarimasu. Sukurarimasu itu artinya apa minasang? Sukurarimasu itu artinya terbuat. Nah, dari sini tuh udah kelihatan banget gak sih? Kayak partikel apa yang digunakan dalam kalimat ini? Jawabannya apa minasang? Jawabannya yaitu kara minasang. Kara sendiri itu di sini artinya itu dari. Nah, dalam konteks kalimat di sini itu tadi seperti minasang. Di sini kan nihonshu wa. Nah, ada partikel wa di sini. Jadi nihonshu ini subjeknya, kome itu beras. Dan nanti jadi kan jawabannya kara ya dari sukuraremas terbuat. Kara itu artinya dari digunakan untuk barang yang bahan bakunya sudah tidak kelihatan ketika sudah menjadi barang jadi sake Jepang itu kalau sudah menjadi sake itu berasnya bahan bakunya itu sudah tidak kelihatan lagi sehingga menggunakan kara minasang. Artinya itu dari kara saja ya, tidak boleh ditambah partikel lain. Jadi di kara atau karade atau karamo itu semuanya salah ya. Di sini tiga-tiganya salah. Jadi tadi artinya itu sake Jepang itu berasal dari beras. Kok berasal sih? Terbuat, maaf, benar saya. Sake Jepang itu terbuat dari beras. Oke, selanjutnya itu nomor 20. Mari kita baca sama-sama terlebih dahulu. Sini ada sukade ringo to mikao itatsu nani kaimashita. Nah, di sini supa, kalian pasti nggak asing lagi lah ya dari supa itu apa? Supa itu artinya supermarket. Ya, minasang. Supermarket. Lalu di sini ada ringo lah ya. Ringo itu apel. Lalu di sini ada mikang. Kalian tahu nggak mikang apa? Mikang itu jeruk. Oke. Lalu di sini ada itatsu. Itatsu itu satu buah. Lalu di sini ada kaimashita. Kaimashita apa biasa? Betul, kaimashita itu sudah membeli. Nah, jadi supermarket di sini tuh ada kosakata supermarket, apel, jeruk, satu buah dan sudah membeli. Dan di sini kira-kira partikel apa nih minasang yang muncul yang tepat untuk kalimat di sini? Betul, jawabannya itu nibang ya minasang. Nah, ini tuh artinya masing-masing. Nah, jadi kalau dijadikan kalimat itu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini minasang. Nah, kurang lebih seperti ini. Sutsu itu artinya masing-masing. Nah, pilihan satu itu mau artinya juga itu salah ya atau tidak bisa. Lalu yang ketiga itu ada hodo atau kurai itu artinya itu sama-sama kira-kira itu juga nggak bisa ya minasang. Jadi jawabannya itu sutsu. Saya membeli apel dan jeruk masing-masing satu buah di supermarket. Itu minasang. Lalu selanjutnya itu ada soal nomor 21. Kita baca soalnya bersama-sama terlebih dahulu. Mata futo chatta bisa amai mono nani tabete iru kara da yo. Nah, A-san berkata, mata futo chatta. Mata itu artinya lagi. Nah, di sini foto di sini tuh konteksnya gemuk ya misal. Jadi kayak aku gemuk lagi gitu. Terus Bisang ini tuh menjawab, amai mono nani tabete iru kara da yo. Nah, amai mono, amai kalian tahu ya, amai itu manis, mono itu makanan manis. Jadi ini tuh makanan manis minasang. Tuh, jadi itu makanan manis. Dan tabete iru artinya apa minasang? Betul, sedang atau suka makan. Nah, seperti ini minasang. Tergantung konteksnya memakai apa. Dan di sini kan dia gemuk karena makanan manis nih. Bisa bilang, ini karena kamu suka makanan manis gitu. Nah, ini kan kayak kalimat yang berlebihan ya atau perkataan yang berlebihan. Nah, kira-kira dipakai artikel yang mana nih minasang? Ichibang kah, nibang kah, sangbang kah, yongbang kah? Betul, jawabannya itu bakari. Bakari apa minasang? Bakari itu melulu, itu artinya melulu. Itu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, seperti ini minasang. Jadi kalau diterjemahin
Jadi kalau diterjemahin secara lebih lengkap itu seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini minasang. Oke. Oh iya, ini Bakari. Jawabannya itu Bakari. Oke, di sini ada soal nomor 22 yang minasang. Watashi no apato wa eki kara toi nani nani heya mo semai desu. Nah, kita identifikasi dulu artinya ya. Watashi no apato, apartemen saya, eki kara toi, eki jauh dari stasiun. Nah, di sini heya mo semai desu. Heya itu artinya kamar ya minasang. Heya. Lalu semai itu sempit. Kalau mau itu juga ya. Nah, di sini kan masih ada yang kosong nih. Kira-kira jawabannya apa ya minasang? Oke, jawabannya itu adalah shi minasang. Watashi no apato wa eki kara toi shi heya mo semai desu. Yang artinya apartemen saya itu jauh dari stasiun dan kamarnya juga sempit. Nah, sini itu shi di sini tuh sebagai kata penghubung yang artinya itu dan juga selain itu begitu minasang. Jadi di sini tuh shi di sini tuh dan ya. Dan. Nah, kalau kita jadikan kalimat nih yang tadi ya itu menjadi seperti ini minasang. Apartemen. Nah, di sini shi-nya itu dan. Begitu. Kenapa sih bukan to, kara maupun tari? To itu sama-sama dan ya. Tapi di sini to ini untuk kata benda atau kalau untuk verba. Nah, kalau di sini kara itu dari, artinya itu dari atau karena. Dan itu gak cocok banget ya buat kalimat di atas ini. Lalu yang keempat itu ada tari. Itu bentuk kerja ya. Tari ini tari seru gitu. Menyebutkan dua kegiatan dari banyak kegiatan gitu minasang. Jadi jawabannya itu nigang ya. Oke, lalu selanjutnya nomor 23 nih minasang. Ayo kita baca bareng-bareng dulu ya. Kyou wa hachiji nani nani uchi ni kaeritai desu. Nah, kita identifikasi lagi nih artinya ya. Kyou wa pasti kalian tahu lah ya artinya apa. Kyou wa itu artinya hari ini. Lalu hachiji itu jam 8 ya minasang. Gak usah dikasih keterangan ya. Uchi ni ini uchi itu rumah. Uchi itu rumah ya minasang. Lalu di sini kaeritai desu, ingin pulang. Nah, di sini kan tidak mungkin ya kalimatnya itu seperti ini saja. Nah, kita menggunakan partikel apa nih minasang? Jadi jawabannya itu adalah madeni nih. Kenapa sih madeni? Kenapa bukan yang lain gitu? Nah, madeni di sini dalam artian itu konteksnya ini paling lambat sampai gitu. Itu minasang. Jadi kan di sini orang itu mau pulang jam 8 dan mandiri di sini tuh tidak boleh lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, pilihan satu itu mande itu artinya sampai. Itu masih bisa lewat sedikit. Dan itu di sini tuh udah dipatok itu menjadi jam 8. Jadi nggak boleh lebih dari jam 8 gitu. Lalu yang tiga itu kara, itu artinya dari atau karena itu tidak cocok ya untuk kalimat di atas. Lalu yang keempat ini ada karade. Di sini karade itu karena atau dengan alasan. Dan itu juga tidak cocok untuk kalimat di atas yang dasar. Jadi jawabannya adalah nibang. Lalu selanjutnya ada nomor 24. Kita baca bareng-bareng dulu ya. Toire ni itteiru nani nani ni densha ga itte shimatta. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi lagi nih artinya ya, dasar. Toire itu kata serapan dari bahasa asing itu toilet. Itteiru itu artinya sedang pergi. Di sini nih densha kalian pasti udah tahu ya. Densha itu artinya kereta. Lalu di sini ada itte shimatta. Apa minasang? Kalian tahu nggak? Itte shimatta itu semacam sudah terlanjur pergi. Di sini kelihatan nih partikel mana sih yang harus dipakai di kalimat ini minasang. Jawabannya adalah aide. Aide itu artinya selama atau selagi. Kalau diartiin secara lebih rinci nih minasang, selama saya pergi ke toilet, keretanya sudah pergi. Nah, kayak ternyata udah pergi keretanya. Bentuk te shimata di sini itu menyatakan sesuatu yang sudah terlanjur selesai. Nah, pilihan satu itu naka itu artinya dalam. Itu tidak cocok untuk kalimat yang ini karena kan keretanya itu sudah pergi ya, bukan dianya itu di dalam. Lalu di pilihan tiga ini tuh ada tokoro. Itu saat sedang. Nah, di sini tuh tidak natural untuk konteks ini minasang. Lalu yang keempat itu ada made. Itu sampai. Itu menjadi aneh ya kalimatnya minasang. Jadi jawaban yang benar itu adalah aida. Di sini tadi kalimat lengkapnya menjadi seperti ini. Nah,
Nah, bagaimana minasan? Apakah sudah paham sampai sini? Penjelasan dari saya itu bisa membuat kalian paham ya minasan? Konnichiwa, perkenalkan nama saya Yasmin Termeswari dengan NIM J1F024029. Saya akan melanjutkan N4 Bunpo nomor 25. Mungkin saya akan bacakan dulu. Saikin shigoto ga isogashikute tomodachi to nani aenakute sabishii desu. Di sini bisa teman-teman artikan ya, langsung aja. Saikin, akhir-akhir ini pekerjaan sibuk, bertemu teman tidak bisa bertemu teman, sedih gitu. Artinya kayak dia tuh akhir-akhir ini pekerjaan sibuk, jadi bertemu teman tuh tidak bisa dan dia sedih gitu. Bisa teman-teman lihat di sini ada aenakute, terus ada saikin shigoto ga isogashikute, dan di sini ada jawabannya, ada ichibang mosugu, nibang kanari, sangbang dongdong, yonbang nakanaka. Oke, untuk ini jawabannya kotae wa nakanaka desu. Kenapa? Karena nakanaka ini bisa teman-teman artikan sebagai susah atau sulit ya, susah atau sulit. Kenapa bisa pakai nakanaka? Karena teman-teman bisa lihat lah ya, di sini tadi udah aku garisin ini aenakute ini dari aimas. Aimas itu bertemu, dan sementara di sini adalah bentuk negatif, jadi pakai ainai dan sudah berubah menjadi pakai kute. Kenapa pakai kute? Karena adalah bentuk kanoke atau bentuk kemampuan, dimana dia tuh tidak bisa bertemu, tidak mampu bertemu temannya, dan dia akhirnya sedih gitu. Di sini jadi bentuknya negatif, dan biasanya anak-anak itu emang bertemu dengan kalimat yang negatif gitu. Dan di sini ada musugu, sebentar lagi ya, atau sebentar lagi, karena hari itu cukup, dong itu terus menerus ya. Oke, itu aja jawabannya dari nomor 25. Dan akan saya lanjut, itu ada nomor 26, Nijuroku, kono kawa wa abunai desu kara chikazukanai nani gitu. Dan bisa teman-teman artikan ya, chikazukanai itu mendekati atau tidak mendekati gitu. Karena kan masukkan negatif lagi ya, di sini ada nai-nya. Chikazukanai itu dari chikazushimasu yang artinya mendekati. Terus kono kawa wa abunai desu kara, karena sungai itu bahaya gitu, berbahaya. Dan di sini ada ichibang yo ni shite kudasai, nibang tame desu, sangbang yotei desu, yonbang koto mo arimasu. Hai. Kotae wa yo ni shite kudasai. Jadi yo ni shite kudasai itu polanya sama seperti te kudasai atau de kudasai yang untuk memberikan larangan. Misal kalau misalnya pakai yo ni shite kudasai, jadinya misalnya kono kawa wa abunai desu kara chikazukanai yo ni shite kudasai, artinya jangan mendekati sungai tersebut, sungai itu karena berbahaya begitu. Jadi ini yo ni shite kudasai itu biasa dipakainya untuk pengumuman, karena biasanya lebih halus atau penyampaiannya tuh lebih secara tidak langsung gitu, jadinya lebih seperti himbauan daripada larangan. Makanya kebanyakan seperti di mall, di stasiun atau di bandara itu kebanyakan makanya yo ni shite kudasai. Hai. Langsung ke nomor 27. Oke, di sini ada basu no naka de kasa o te nani te kudasai. Hai. Kotae wa 1番sukenai, 2番sasanai, 3番kesanai, 4番入れない. Nah, mungkin diartikan dulu. Di sini ada basu no naka de, di dalam bus, kasa payung. Di sini ya, kasa itu payung ya. Ini teman-teman udah tahu. Mungkin aku ketik aja deh, payung. Hai. Te kudasai. Tolong gitu ya kan, kayak meminta tolong gitu. Terus di sini ada sukenai. Sukenai kira-kira teman minasang tahu gak apa sukenai itu? Hai. Ada sasanai. Biasanya kalau misalnya membuka payung itu pakainya kasao sashimas. Hai, kasao sashimas itu artinya membuka payung biasanya kayak gitu. Terus di sini ada dari, mungkin pertama dulu kesanai. Sukenai itu artinya seperti apa ya? Mungkin ini dulu deh, irenai. Irenai itu memasukkan ya, minasang, memasukkan. Astagfirullahaladzim. Ya, terus ada kesanai. Kesanai itu memadamkan. Terus sukenai itu seperti mencocol gitu. I think mencocol, seperti mencocol, atau pokoknya sesuai konteks ya, mencocol atau memencet, menekan. Ya, seperti itu ya, sesuai konteks juga. Dan sasanai ini memakai, membuka. Sasanai itu membuka, teman-teman. Jadi yang paling cocok itu sasanai, karena dari sasanai itu kan bentuk negatif, jadi dari sashimas bentuk negatif jadi sasanai, dan sasanai itu membuka, artinya mungkin langsung diartiin aja ya, minasang nomor 27 ini basu no naka de kasao sasanai de kudasai, artinya di dalam bus tidak boleh membuka payung, begitu. Udah cocok kan? Masa sukenai kan di dalam bus mencocol, tidak boleh mencocol atau menekan payung, itu kan tidak cocok. Yang lain juga memadamkan, tuh gak cocok banget. Lalu masukkan juga gak cocok lah ya. Kalau misalnya dia dari luar ke dalam baru bisa. Mungkin untuk langsung lanjut aja, nomor 28 Niju Hachi akan saya bacakan lagi. Kino kata hankachi no hankachi wa doko ni aru nani wakarimasen. Ada 1番o, 2番mo, 3番ga, 4番ka. Oke. Mungkin teman-teman bisa baca dulu. Nah, untuk jawabannya itu hai, 4番desu ka. Jadi kino kata hankachi wa doko ni aru ka wakarimasen. Mungkin artinya nih teman minasang. Jadi artinya sendiri tuh sapu tangan yang saya beli kemarin, kino,
saya tidak tahu di manakah keberadaannya. Jadi dia tuh wakarimasen gitu, letaknya tuh di mana atau keberadaannya di mana. Kenapa pakai ka minasang? Karena dari sini untuk di sini kan ada kata tanya doko ni aru. Jadi dia nanya nih, kayak nanya doko di mana, tetapi wakarimasen di akhirannya itu tidak ada kalimat pertanyaannya lagi, kayak tidak ada pakai ka lagi gitu. Jadi ka ini dipakai karena adanya kata tanya dalam kalimat namun tidak diakhiri dengan kata tanya atau ka lagi di akhirnya gitu. Jadi doko ni aruka itu di sini mengandung kata tanya, bukan berupa kalimat tanya ataupun menanyakan suatu hal atau sesuatu gitu. Makanya memakai ka. Dan mungkin kayak udah terjawab. Nomor 29 bisa teman-teman lihat lagi ya. Di sini ada Joju ni hanaseru nani-nani nandemo renshu shinai to ikenai. Hai. Jawaban nomor 1 ichibang toki ni 2bang yo ni 3bang tame ni 4bang tori ni. Hai. Mungkin kita bahas dulu satu-satu. Toki ni itu saat ya, ketika. Hai. Toki ni itu ketika. Lalu yo ni, sini yo ni itu seperti supaya, agar. Tameni itu untuk lah ya, minasan udah pasti tahu untuk. Lalu di sini ada pola torini itu sebagaimana. Kita artikan dulu nih. Nani jozu ni hanaseru menjadi pintar. Nandemo berkali-kali latihan. Yang paling cocok pastinya hai ni bang des yoni. Jadi misalnya saya gabungin menjadi jozu ni hanaseru yoni nandemo renshu shinai ito ikenai. Berarti yang artinya supaya atau agar menjadi pintar dalam berbicara harus berkali-kali latihan gitu. Jadi agar bisa berbicara dengan jago atau pintar itu harus latihannya berkali-kali gitu. Jadi kalau semisalnya hanaseru itu termasuknya bentuk kanoke lagi, bentuk kemampuan. Jadi dia bisa berbicara gitu. Hanaseru itu berbicara. Hana itu berbicara. Hanaseru itu bisa berbicara. Dan ini tuh udah berpasangan. Jadi hanaseru bentuk kanoke ini pastinya yoni gitu. Pastinya yoni dan berpasangan dengan yoni. Jadi pastinya yoni gitu. Bukan tameni, bukan tokini pastinya nggak cocok lah ya. Ketika pasti nggak cocok. Dan untuk torini juga tidak sesuai konteks juga. Jadi kalau ada bentuk kanoke jangan pakai tameni lagi. Jadi nggak perlu pakai tameni lagi. Hai. Lanjut lagi ke soal 30, Sanju. Hai. Di sini ada Suzuki. Watashi no ie wa wakari nani basho ni aru node kiotsukete kite kudasai. Di sini Takahashi ada hai, chizu o minagara ikimasu ne. Sore demo mayottara Suzuki-san ni denwa shimasu. Kita langsung artiin aja. Enggak. Ya benar, langsung artikan. Di sini ada Suzuki, rumah saya nani basho ni aru node. Jadi rumah saya karena berada di tempat yang nani-nani, makanya hati-hati atau pelan-pelan gitu. Di sini hati-hati, kiotsukete-nya hati-hatinya itu pelan-pelan, kite kudasai. Jadi pelan-pelan gitu hati-hatinya. Terus ada hai chizu o minagara ikimasu ne. Jadi sambil melihat peta, dia perginya sambil melihat peta. Kalaupun begitu masih bingung, mayotara itu bingung ya minasang. Bingung mayotara. Suzuki-san ni denwa shimasu. Katanya kalau dia pasti bakal menghubungi si Suzuki-san. Hai, karena sesuai konteks lagi ya minasang. Di sini wakari, dia ada kiotsukete, ini kata kuncinya kiotsukete. Pastinya nikui. Hai, kenapa nikui minasang? Karena di sini yasui itu gampang atau mudah ya. Terus di sini nikui itu sulit atau susah. Hai. Ini akan saya bacakan lagi. Suzuki-san, watashi no ie wa wakari nikui basho ni aru node kiotsukete kite kudasai. Suzuki-san, hai, chizu o minagara ikimasu ne. Sore demo mayottara Suzuki-san ni denwa shimasu. Hai. Cocok kan minasang sini? Karena jadi sesuai konteks saja, dia tuh kayak rumahnya Suzuki-san itu sulit untuk ditemukan. Jadi dia berada di tempat yang sulit untuk ditemukan. Makanya sini basho ni aru node, karena berada di tempat yang sulit ditemukan, makanya hati-hati atau pelan-pelan gitu. Hai, itu kiotsukete nih. Makanya dia bilang kalau misalnya masih bingung, dia dijawabnya Takahashi juga jawabnya kalau misalnya masih bingung, nanti bakal kontakin menghubungi Suzuki-san. Hai, di sini juga ada kute ya minasang. Di sini ada pola kute. Kenapa kita nggak milih kute? Ini nggak banget karena bisa minasang lihat di sini nggak ada komanya atau kalimatnya tuh langsung nyambung gitu loh, nggak pakai koma, nggak berhenti. Jadi kalau kute itu bisa dipakainya ketika ada komanya setelah kute atau enggak, dia tuh pokoknya
berhenti terus lanjut lagi itu enggak. Makanya kita pakainya langsung nikui, nggak pakai kute begitu. Minasang, hai sudah. Mungkin sudah terjawab semua dari nomor 25 sampai 30 ya minasang. Hai, terima kasih. Oke minasang, sebelum kita lanjut ke nomor 31, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Elsa Arwom. Hai, dengan NIM di belakang 002. Oke, kita langsung aja lanjut ke nomor 31. Nah, di nomor 31 ini kita baca terlebih dahulu ya, soalnya di sini ada Reinen wa mainichi nani 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 to omoimasu. Nah, memang benar di sini to omoimasu itu artinya saya berpikir demikian ya. Tapi coba kita lihat dulu nih untuk pilihan jawabannya. Yang pertama ada benjo belajar ya. Kemudian yang kedua ada rokujini itu jam 6 ya, menunjukkan waktu. Kemudian yang ketiga ada shio. Kemudian yang terakhir ada okite. Nah, ada dua kata kerja di sini, ada okite itu bangun, kemudian ada benkyo itu belajar ya, benkyo suru. Nah, di sini sebenarnya sudah terlihat ada shio. Nah, shio ketika digabungkan dengan to omoimasu itu menjadi saya berniat atau saya berencana ya. Nah, jadi sebelum to omoimasu ini sudah terisi oleh shio. Nah, sebelum shio ini itu kita membutuhkan kata kerja. Jadi saya berencana atau saya berniat ngapain nih di tahun depan. Nah, kemudian watashi wa mainichi. Nah, kita butuh keterangan waktu kan. Di sini mainichi itu diisi dengan rokujini, kemudian kita bisa isi dengan okite baru benkyo. Kenapa? Karena di okite itu ada bentuk T ya ditambah dengan T, itu karena menyatakan bentuk urutan kegiatan begitu. Jadi setelah bangun itu ngapain? Oke, jadi kalimat lengkapnya itu menjadi rainen wa mainichi rokujini, kemudian okite benkyo shiyou to omoimasu. Artinya jadi apa minasang? Artinya jadi tahun depan saya itu berniat untuk bangun di jam 6 setiap hari, kemudian belajar seperti itu ya. Oke. Jadi jawaban yang bintangnya itu adalah benkyo. Oke. Kita lanjut ke nomor 32. Nah, di nomor 32 ini kita baca soal terlebih dahulu ya. Ada kaneko, kemudian itu ada tanda kurung, tanda petik itu ya. Itu menyatakan seperti dia sedang ngomong ya, tanda kutip. Nah, kaneko ini dia berkata, "Ayah-san wa koko de nani 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 so desu yo." Ayah-san itu di sini itu kenapa tuh? So desu yo. Kemudian Natsuko ini menjawab, "Watashi tachi mo kyotsukemasyo." Hai, watashi tachi mo, kita juga kyotsukemasyo itu ajakan ya, ayo hati-hati kayak jadi watashi tachi mo kyotsukemasyo, kita juga harus berhati-hati seperti itu ya. Kemudian kita baca dulu untuk pilihan jawabannya. Yang pertama ada haita. Haita itu bisa masuk ataupun di dalam ya. Nah, kemudian yang kedua ada pasupoto ga, ya paspor. Kemudian yang ketiga ada nesumareta. Nesumareta itu apa minasang? Jadi nesumareta itu dicuri ya, dia merupakan bentuk pasif. Nah, kemudian yang terakhir ada kabangga, sudah jelas itu tas. Nah, di sini ada satu kata kerja yaitu nesumareta. Kemudian ada dua kata benda, ada kabang dan juga pasupoto. Haita ini juga kata kerja. Kemudian ini sudah terlihat ya urutan kalimatnya itu seperti apa. Jadi ini merupakan pernyataan yang buruk atau kayak ada sesuatu yang terjadi yang menimpa si ayah-sang. Hai. Oke, jadi kalau kita rangkai di situ tadi ada nesumareta. Hai, nesumareta itu kan dicuri. Nah, apanya yang dicuri minasang? Itu sebelum nesumareta membutuhkan kata benda. Jadi itu apanya yang dicuri. Nah, jadi sudah jelas nesumareta itu di belakang, itu sebelum so desu. Nah, jadi kira-kira apa nih? Kan ada haita, kabang, dan ada pasokong. Ada pasupoto. Ya, ada paspor. Maaf. Oke. Jadi sudah terlihat ya. Kan nggak mungkin tuh kalau tasnya yang ada di dalam paspor. Sudah jelas pasti paspornya yang ada di dalam tas. Jadi kalau kita rangkai itu akan menjadi ayah-san wa koko de kabang ga haita pasupoto ga nesumareta so desu yo. Artinya di sini ayah-san itu dia paspornya dicuri. Paspor yang ada di dalam tas itu dicuri ya. Jadi jawaban yang bintang itu adalah hai, pasupoto. Oke. Kita lanjut ke nomor 33. Kita baca dulu, ada canto nani 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 shoppai shimashita. Shoppai shimashita itu artinya gagal ya. Artinya gagal minasang. Kemudian kita lihat di jawabannya, di pilihan jawabannya ada yang pertama torini. Torini itu bisa diartikan kayak sesuai dengan. Nah, kemudian ada hongni, buku. Yang ketiga ada yatanoni, itu juga bisa diartikan sudah saya lakukan gitu, sudah dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir ada kaitearu. Kaite itu tertulis ya, kaitearu berarti yang tertulis di apa nih? Yang ada tertulis. Nah, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini sudah menunjukkan pola kalimat. Jadi kalau minasang tahu itu ada pola kalimat, kita perumpamannya aja A sama B ya. Ada A ni kaitearu torini pi. Jadi sudah dilakukan sesuai dengan A tapi malah B, kayak gitu konteksnya.
Oke, jadi di sini ada buku, kemudian ada yaitu tadi pola kalimatnya ya, sudah terlihat banget nih. Jadi kalau misalkan kita urutkan menjadi chanto hong ni kaite aru tori ni yatta no ni sopai shimashita. Artinya apa minasang di sini? Jadi padahal nih saya sudah melakukan sesuai yang tertulis di buku ya, di hong nih ya, di buku. Tapi tetap sipai shimashita, tapi tetap gagal. Oke, jadi yang bintang-bintang itu diisi tori ni. Oke. Kemudian nomor 34, di sini kita baca terlebih dahulu ada kono hiroi nani nani imas. Kono hiroi, apanya yang luas minasang? Coba kita baca dulu ya di pilihan jawabannya. Yang pertama ada sodate rarete. Sodate rarete itu artinya ditanam ya, tapi itu merupakan bentuk pasif. Nah, kemudian yang kedua ada iro-irona. Itu berbagai macam-macam ya. Kemudian yang ketiga ada hatake dewa. Hatake wa itu ladang ya. Hatake de di ladang. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yasai. Itu kanji yasai yang minasang, sayur, oke artinya. Nah, kalau kita urutkan itu bagaimana minasang? Sudah terlihat ya, ada ladang, ada berbagai macam, ada ditanam, ada sayur. Nah, tinggal kita urutkan saja nih minasang. Nah, kita bisa mengurutkan dari kono hiroi hatake dewa ya. Jadi di ladang yang luas ini itu ada apa? Iro-irona yasai ga. Jadi ada berbagai macam sayur. Kemudian yang terakhir sodate rarete imas, ditanam. Jadi kalimat lengkapnya jika diartikan di ladang yang luas ini itu ditanam berbagai macam sayuran seperti itu. Jadi untuk yang bintangnya itu diisi apa? Diisi yasai. Hai. Oke, kita sudah selesai ya. Nah, kemudian untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Minasang, konnichiwa. Di sini saya Muhammad Ridwan Hariri dengan NIM J1F024008 akan melanjutkan pembahasan beda soal JLPTN 4 dari nomor 35 sampai nomor 40. Yuk langsung saja kita simak penjelasan dan soalnya. Hai, di sini minasang, tipe soal dari nomor 35 sampai nomor 40 yaitu soal cerita ya. Di sini ada cerita-ceritanya dan di sini ada paragraf rumpang minasang, yang dimana nanti kita akan mengisi kira-kira kotoba mana sih atau pola kalimat yang mana yang cocok untuk mengisi paragraf rumpang tersebut, seperti itu. Nah, kita lihat ada pilihan-pilihannya terlebih dahulu ya. Dari nomor 35, 36, 37, 38, 39 dan nomor 40. Hai, kita langsung saja baca ceritanya. Hai, cerita di sini itu judulnya adalah Suiei, yang artinya adalah berenang. Hai, watashi no shumi wa suiei desu. Hobi saya adalah berenang. Maishu puru de oyoide imasu. Setiap minggu saya berenang di pool atau di kolam renang. Nani nani hantoshi mae made wa oyogu koto ga dekimasen deshita. Nah, setengah tahun yang lalu atau setengah tahun sebelumnya saya belum bisa berenang ya. Saya belum bisa berenang. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kira-kira dari kalimat di sini, kalimat sampai sini, pola kalimat mana sih atau kata yang mana yang cocok untuk melengkapi paragraf rumpang nomor 35 ini? Ayo, kita lihat pilihan jawabannya. Ya, ichibang itu ada shikashi, nibang ada dakara, sangbang ada tatoeba, yongbang ada sore ni. Hai, menurut minasang jawabannya yang tepat itu yang mana ya? Hai, hai, kotae wa ichibang desu. Shikashi. Hai, kita tulis dulu ya minasang biar minasang nggak pusing. Shikashi. Hai. Kenapa sih di sini jawabannya itu shikashi? Karena kita perlu lihat teman-teman. Di sini tuh kalimatnya itu berlawanan daripada kalimat yang sebelumnya. Kalimat yang pertama, maishu puru de oyoide imasu. Setiap minggu saya berenang di kolam renang. Tetapi di sini setengah tahun sebelumnya saya belum bisa berenang. Berarti kan itu suatu hal yang berlawanan. Makanya jawabannya adalah shikashi. Shikashi di sini itu artinya adalah tetapi atau namun. Jadi setiap minggu saya berenang di kolam renang. Tetapi atau namun setengah tahun sebelumnya saya belum bisa berenang. Oleh karena itu jawabannya adalah ichibang atau shikashi. Kalau dakara kurang cocok ya minasang. Dakara di sini artinya karena. Misalnya tatoeba sangbang itu ada artinya misalnya atau contohnya. Jadi kurang masuk. Yongbang ada sore ni atau selanjutnya atau setelah itu. Jadi kurang masuk dengan kalimat yang ada. Hai, sugi. Nihon ni kuru mae ni sunde ita tokoro ni wa umi mo puru mo nakanatta no desu. Ya, di tempat saya sebelum datang ke Jepang tidak ada laut maupun kolam berenang. Hai, hantoshi mae, setengah tahun yang lalu atau setengah tahun sebelumnya, natsu yasumi ni nihonji no tomodachi to umi ni ikimashita. Saat liburan panas, saya pergi ke laut bersama teman Jepang saya. Tomodachi wa toku made oyoide ikimashita. Teman-teman saya, tomodachi, teman-teman saya berenang sampai jauh. Keredomo, tetapi, watashi nani-nani oyoge masen deshita. Saya tidak bisa berenang. Dari kalimat di sini minasang, kira-kira jawabannya cocok yang mana ya?
Kita lihat pilihannya. Hai, Ichibang ada Nara, Nibang ada Wa, Sangbang ada Yori, Yongbang ada Demo. Saya rasa ini pertanyaan yang gampang ya minasang. Hai, yang cocok yang mana minasang? Hai, kotae wa Nibang desu, yaitu Wa. Oke, kita ganti dulu ya minasang. Hai, watashi wa oyoge masen deshita. Saya tidak bisa berenang. Nah, kenapa di sini wa? Udah jelas ya minasang, watashi di sini sebagai subjek, oleh karena itu kita membutuhkan partikel wa di sini. Hai, kalau misalnya nara itu artinya menjadi, berarti kurang cocok di sini. Kalau yori itu untuk menyatakan perbandingan seperti itu, jadi kurang cocok di sini. Lalu di sini yang bang ada demo artinya tetapi atau tapi, jadi kurang cocok atau kurang masuk dalam paragraf lubang yang ada di nomor 36 ini. Jadi jawaban yang tepat adalah nibang atau wa, seperti itu. Watashi wa oyoge masen deshita. Saya masih belum bisa berenang, seperti itu. Hai, sugi tomodachi ga kakko yokatta node watashi mo suiei de mitai to omoimashita. Karena teman saya terlihat keren, saya juga berpikiran ingin mencoba berenang. Hai, sugi no shū kara machi no puru de oyogu renshu o hajimemashita. Mulai minggu berikutnya, saya mulai berlatih berenang di kolam renang yang ada di kota. Suiei no jouju na tomodachi ni oyogi kata o nani desu. Nani nggak ada desnya ya minasan, maaf. Dan oyogi kata o nani. Hai, kotae wa nan desu ka minasan, dari kalimat yang cocok ini. Hai, kita lihat dulu pilihannya ada 1番 oshiete imashita, 2番 oshiete kuremashita, 3番 oshiete agemashita, 4番 oshiete moraimashita. Hai, kira-kira dari pilihannya di sini yang cocok yang mana ya minasan? Ini cukup sulit ya mungkin minasan, tapi saya yakin minasan semua bisa tahu. Hai, kotae wa nan desu ka? Hai, kotae wa 4番 desu. Nomor 4 ya minasan. Oshiete moraimashita. Oke, kita ganti dulu ya minasan. Oshiete moraimashita. Hai, oshiete moraimashita. Kenapa sih di sini jawabannya bisa oshiete moraimashita? Kenapa enggak oshiete agemashita, oshiete kuremashita, oshiete imashita? Hai, kita lihat partikelnya minasan. Di sini ada suiei no jouju na tomodachi ni. Hai, kita lihat di sini. Di sini partikelnya nih, maka jawabannya adalah oshiete moraimashita. Kalau partikel di sini adalah ga, tomodachi ga, itu baru jawabannya oshiete kuremashita. Seperti itu minasan. Nah, kalau nomor 3, kenapa nggak cocok nomor 3? Oshiete agemashita. Ageru di sini kan artinya memberikan. Jadi kurang cocok ya minasan, karena di sini tuh kalimatnya artinya adalah saya diajarkan cara berenang oleh teman saya. Jadi di sini kita menerima bantuan, bukan memberikan bantuan, seperti itu minasan. Hai, kalau yang Ichibang oshiete imashita, sudah diajarkan. Belum ya minasan, belum diajarkan karena ini baru mau diajarkan, seperti itu. Jadi kotae wa 4番 desu, oshiete moraimashita. Hai, kita lanjut ya minasan. Musukashi katta desu ga, maishu tomodachi to renshu shimashita. Meski sulit atau memang sulit, tetapi gak ya di sini desu ga, tetapi saya berlatih setiap minggu bersama teman saya. Sore de sukoshi zutsu nani. Hai, kita lihat minasan. Sore de sukoshi zutsu nani. Kira-kira dari kalimat di sini yang cocok jawabannya yang mana ya minasan? Kita lihat dulu pilihannya. Hai, 1番 oyoide okimashita, 2番 oyoide shimaimashita, 2番 oyogeru koto ni narimashita, oyogeru you ni narimashita. Hai, dari kalimat yang ini dan jawabannya kira-kira yang benar yang mana ya minasan? Hai, dozo. Hai, kotae wa adalah 4番 desu. Oyogeru you ni narimashita. Kita ganti dulu ya minasan. Oyogeru. Tadi apa? Oyogeru you ni narimashita. Oyogeru you ni narimashita. Hai. Kenapa sih di sini jawabannya 4番? Kenapa enggak 3番, 2番 atau 1番? Hai, kita lihat dulu kalimatnya. Sore de sukoshi zutsu. Kenapa sih kita jawabannya 4番? Karena kita lihat ada kalimat sukoshi zutsu yang artinya sedikit demi sedikit. Nah, arti dari oyogeru you ni narimashita, sedikit demi sedikit saya menjadi bisa berenang. Hai, kenapa itulah jawabannya yang 4番 desu. Seperti itu. Kalau yang 3番 desu, kalau yang 3番 oyogeru koto ni narimashita. Di sini tuh kita menjadi bisa, tetapi di sini tuh ada unsur aturan minasan. Yaitu ada unsur dari eksternal, bukan dari diri kita sendiri. Kalau dari yoni itu atas dari diri kita sendiri gitu loh. Kita latih-latihan terus dan akhirnya bisa berenang gitu loh, atas kemauan diri sendiri. Kalau
koto ni narimashita itu ada paksaan dari luar seperti itu minasang. Jadi bukan atas kemauan sendiri. Makanya di nomor 3 ini salah ya minasang. Kalau nomor 2, oyoide shimaimashita. Shimaimashita itu pola kalimat penyesalan. Di sini dia nggak menunjukkan penyesalan ya minasang, justru menunjukkan hal yang bagus karena dia menjadi bisa berenang gitu loh. Jadi bang ini kurang cocok untuk jawabannya. Kalau misalnya ichibang, okimas. Nah, oyoide okimashita. Okimas di sini tuh adalah pola kalimat rencana. Ya, rencana atau persiapan. Jadi saya berencana untuk berenang, saya persiapan untuk berenang. Itu kurang masuk ya minasang dengan jawaban yang di sini. Di sini nih. Hai. Kita bisa lanjut ya minasang. Hai. Ima wa hitori de rensu shite imasu. Sekarang saya berlatih sendiri seperti itu. Oyogu no wa totemo tanoshii desu. Berenang sangat menyenangkan. Tsugi ni umi ni iku made ni takusan nani-nani. Hai, kita lihat ya. Kira-kira jawaban yang cocok itu yang mana? Nah, pilihannya ada ichi rensu shitai desu, ni rensu suru tame desu, 3 rensu shita you desu, 4 番 rensu suru sou desu. Hai, minasang, kira-kira yang cocok yang mana ya jawabannya? Tsugi ni umi ni iku made ni takusan nani-nani. Hai, kotae wa 1 番 desu minasang. Kenapa sih 1 番? Hai, kita tulis dulu ya minasang. Rensu shitai desu. Rensu shitai desu. Hai, rensu shitai desu. Yang artinya berarti Tsugi ni umi ni iku made ni takusan rensu shitai desu. Saya ingin berlatih ya. Selanjutnya saya ingin pergi ke laut. Saya ingin berlatih banyak gitu seperti itu minasang. Jadi Tsugi ni selanjutnya saya ingin pergi ke laut, ingin berlatih lebih banyak seperti itu minasang. Jadi jawabannya rensu shitai desu. Tai ya, bentuk keinginan. Kalau misalnya rensu suru tame desu, tame itu untuk yang minasang pola kalimat untuk, jadi untuk berlatih kan bukan ya, dia kan keinginan gitu. Jadi nomor 2 ini kurang tepat. Kalau sambang shitai desu itu artinya sepertinya atau katanya gitu, jadi kurang cocok ya minasang. Jadi katanya mau latihan, seperti mau latihan itu kurang cocok. Kalau yang bang rensu suru sou desu, nah itu artinya sama seperti minasang, seperti yodes, artinya katanya atau sepertinya. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaan di yodes ini itu adalah ketika dugaan dari diri sendiri minasang. Kalau misalnya sodes itu kita dengar dari orang lain, kan artinya sama-sama katanya ya. Jadi kalau yodes ini tuh katanya itu dugaan dari diri kita sendiri gitu. Kalau sodes itu dugaan dari orang lain atau yang kita dengar dari orang lain seperti itu. Jadi ini kurang cocok ya minasang. Jadi jawaban yang benar adalah ichibang rensu shitai desu. Hai, kita lanjut lagi ya minasang. Hai, nama terakhir. Nani-nani moto jouju ni naritai desu. Hai, kira-kira nih minasang, kotae wa nan desu ka? Kita lihat jawabannya ya. 1番ada, それから2番でも3番だから4番例えば。はい。Kira-kira jawabannya apa ya, minasang? Hai. Kotae wa 3番desu. Yaitu dakara. Hai, kita tulis dulu. Dakara. Hai. Oh, gini deh. Nah, kenapa sih di sini jawabannya dakara? Ini bisa dilihat gampang ya, teman-teman. Dakara di sini artinya karena atau oleh karena itu saya ingin menjadi lebih jago ya, moto. Saya ingin menjadi lebih mahir atau selalu ingin menjadi lebih jago seperti itu. Kalau misalnya ichibang sore kara kan setelah itu ya. Jadi atau selanjutnya. Jadi ini kurang cocok ya. Kalau misalnya dia mau tetapi atau tapi itu kan kurang cocok ya minasang. Masa tapi saya ingin menjadi lebih jago itu kan kurang cocok ya minasang. Kalau misalnya tatoiba jelas-jelas salah ya minasang. Kalau tatoiba itu artinya misalnya atau contohnya. Jadi ini jelas salah atau kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah sangbang desu dakara. Hai minasang, di sini semuanya sudah terjawab ya. Jadi itu tadi pembahasan dari nomor 35 sampai nomor 40, yaitu salah satu tipe soal cerita atau paragraf rumpang yang harus diisi dengan kalimat yang benar seperti itu teman-teman. Hai, kore dewa owarimasu. Jadi minasang, semoga dengan adanya video ini, dengan adanya pembahasan bila soal JLPT Bunpo N4 yang sudah kita bahas bersama teman-teman tadi, dapat bermanfaat untuk teman-teman nantinya untuk mengambil JLPT N4. Seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.